Ke informasi update hari ini, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mengatur tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua menuai beragam respon dari berbagai kalangan. Sebagian pihak mengklaim aturan tersebut dapat merugikan pekerja karena baru bisa dicairkan pada usia pensiun dan jikalau pekerja telah meninggal dunia. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 mengenai manfaat jaminan hari tua atau JHT yang baru bisa dicairkan di masa pensiun 56 tahun menuai banyak pro kontra di kalangan masyarakat, terutama para pekerja. Sikap pemerintah yang mengubah aturan terkait pembayaran jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan menurut sebagian pekerja dinilai sangat merugikan karena baru bisa dicairkan pada usia pensiun saat peserta alami cacat total dan apabila peserta JHT meninggal dunia. Misalnya umur 40 ada orang di PHK, ya, dia tidak boleh ambil JHT sampai kemudian nunggu 15 tahun kemudian. Loh, ngapain 15 tahun nunggu 15 tahun kemudian? Orang untuk hidup sekarang saja nggak ada, kok mikirin untuk jaminan hari tua begitu. Itu tidak tepatnya seperti itu. Banyaknya protes yang timbul, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia meminta masyarakat dari berbagai pihak untuk lebih mencermati dan memahami peraturan baru tersebut yang rencananya mulai diterapkan pada Mei mendatang. Sesuai namanya, program JHT adalah merupakan usaha kita semua untuk menyiapkan agar para pekerja kita di hari tuanya, di saat sudah tidak bekerja, mereka masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Sejak awal, memang program JHT ini dipersiapkan untuk kepentingan jangka panjang. Menyiasati kekhawatiran para pekerja yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa mencairkan JHT, pemerintah pun menyiapkan program jaminan kehilangan pekerjaan dengan ketentuan yang telah diatur. JKP akan diberikan sebesar 45% dari total upah pada 3 bulan pertama. Sedangkan 25% dari total upah akan diberikan pada bulan keempat hingga keenam dari waktu bekerja di PHK. Sebelumnya kebijakan baru ini menuai banyak protes dari berbagai pihak, terutama dari para pekerja. Mereka pun berharap kebijakan JHT yang baru bisa dicairkan pada umur pensiun dapat dihapuskan. Tim Liputan melaporkan. Ya, peraturan dari Kemenaker ini sangat membingungkan. Tentu banyak pekerja di luar sana yang bergantung pada JHT untuk keperluan masing-masing, terlebih yang terkena putus kerja di masa pandemi. Semoga ada jalan tengah terbaik untuk kebaikan bersama. Amin ya robbal alamin. Ustadz Erik melihat berita tadi yang sedang ramai diperbincangkan. Boleh Ustadz memberi tanggapan mengingat isu ini begitu pelik karena banyak pekerja yang sangat bergantung dengan JHT. Ya betul ya, kemarin tadi malam dan beberapa hari yang lalu juga saya masuk terus ke dalam tema ini. Saya di dalam beberapa kesempatan juga memberikan satu masukan bahwa yang namanya jaminan sosial itu penting sekali dalam keislaman itu ya. Jadi dalam rukun ekonomi Islam yang paling asas ya, yang mendasar dan esensial itu selain milkiyah, huriyah, tetapi juga at-takaful al-ijtimai, yang artinya jaminan sosial. Saking pentingnya yang namanya jaminan sosial ya, karena kita juga diajarkan dalam Islam itu undang-undang pertolongan kemanusiaan atau al-isaf ya, itu orang yang kelaparan, orang yang kehausan, orang yang sakit, yang miskin, yang membahayakan jiwanya ya dalam konteks hifzun an-nafs gitu ya, wajib bagi siapa yang mengetahuinya untuk menolongnya gitu. Jadi penting sekali gitu. Nah, karenanya dalam konteks jaminan sosial ini kan ada yang namanya mekanisme yang mengaturnya gitu. Nah, salah satunya adalah terkaful tadi ya. Nah, salah satu produknya adalah jaminan hari tua tadi ya, yang namanya JHT tadi gitu. Nah, ini kalau kita lihat ya, bagaimana sebetulnya kan memang secara dalil ya alladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi orang yang beriman itu memang bertakwa kepada Allah dengan cara setiap jiwa itu harus mempersiapkan dirinya untuk hari esok. Jadi memang hari tua itu harus dipersiapkan dari sekarang. Munculnya adalah persinggungannya ketika ada aturan baru ini. Nah, peraturan baru ini kan begini. Kalau kita memang menggunakan sistem welfare state atau misalnya social service state ya, service state itu di negara-negara kapitalis itu berbedanya dengan negara atau dengan pandangan Islam itu apa gitu ya. Kalau di Indonesia kan gini, ekonominya diatur dengan ekonomi
berasaskan Pancasila, artinya sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya. Ini belum cukup. Kalau dalam Islam harus ada marhamah. Marhamah itu adalah bukan hanya keadilan saja, tetapi dengan kasih sayang. Artinya dengan kasih sayang segala sesuatunya itu aturan yang sudah dibuat pun kemudian bisa dilihat case by case-nya. Ya, bagaimana kemudian aturan ini yang seyogianya diterapkan seperti ini, tetapi dengan permasalahan tadi ada permasalahan marhamah, ya, di mana tadi hifzun an-nafs, ya, di dalam kasus-kasus yang dia itu memang tadi sudah di PHK, ya, kemudian dia memang sudah sulit sekali untuk melanjutkan kehidupannya kecuali dengan dicairkan dendanya JHT itu, dan jaminan hari tua itu, inilah yang kemudian harus dipertimbangkan ulang itu oleh penentu kebijakan. Karena apa? Karena ketika penentu kebijakan ini bertanggung jawab terhadap segala sesuatunya, ya. Nah, disinilah kemudian harus ijtihad, ya. Jadi kan harus ada uji material. Memang ini kan 3 bulan ya, di challenge ya gitu ya. Tetapi ya jangan sampai sebetulnya dihebohkan begini dulu, tapi betul-betul diuji materialnya dulu, kemudian diajak ke semuanya berdiskusi terhadap hal ini dengan ilmunya. Dan jangan lupa ada yang namanya istikharah. Istikharah itu bagaimana membuka pintu langitnya. Jadi bukan urusan hablum minan nasnya saja, tetapi juga kita memohon petunjuk dari Allah untuk hablum minallahnya. Setelah itu musyawarah dengan spirit marhamah tadi. Insya Allah kalau saya lihat ya, seharusnya memang ini ada solusi yang membuat sebetulnya yang tadi yang lemah, yang tertindas, yang kemudian dalam kondisi yang sangat urgent gitu ya, darurat, inilah yang kemudian harus ada yang namanya solusi exit ya dari permasalahan peraturan yang dibuat gitu. Kalau tidak seperti ini, ya itulah tadi, berarti dia tidak punya spirit permasalahan marhamah ya. Nah, hanya terlek kepada yang namanya aturan. Sementara aturan itu harus punya makosidnya ya, harus tujuan makosid syariah itu untuk apa? Melindungi yang namanya kehidupan tadi. Nah, menurut saya insya Allah ya, semoga para penentu kebijakan, para pemimpin khususnya ya, itu diberikan hidayah, diberikan kelapangan, kelembutan hati untuk memasukkan permasalahan esensi dari marhamah di dalam setiap keputusan. Insya Allah. Insya Allah, semoga para penentu kebijakan bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya, terutama bagi rakyat begitu. Nah, Ustadz, apa hukum menahan hak seseorang dalam Islam? Apakah itu termasuk tindakan zalim, Ustadz? Ini larinya ke interpretasinya memang berbeda ya, tetapi ini bahasan yang baru ya. Artinya begini, memang dana itu kan dana masyarakat juga ya sebetulnya. Nah, maksudnya kalau kita lihat menahan upah itu, wah, itu zalim sekali gitu ya. Di sini disebutkan utul ajira ujrahu qabla ayyajifa araquh ya. Jadi Rasulullah memberikan menyatakan berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering kan gitu ya. Nah, jadi berbahaya sekali kalau misalnya kemudian ada yang menahan dari upahnya tersebut begitu. Itu karena itu akan mendatangkan keburukan kepada orang yang menahan. Alhamdulillah. Ya, nauzubillah min dzalik. Dan tausiah tadi sekaligus menutup jumpa kita di segmen 2 ini. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Arief Yusuf atas waktu dan tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ashwa TV. Sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.